Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana orang percaya dapat menghujat Roh Kudus itu? Kita akan masuk lebih jauh untuk mempelajari bagian ini. Yang pertama, bagaimana orang percaya dapat menghujat atau menentang Roh Kudus itu? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-32. Tapi kita baca ayat 30 saja dari Efesus pasal 4. Di sana firman Tuhan berkata begini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yang pertama yang bisa dilakukan oleh orang percaya sebagai penghujatan atau menentang Roh Kudus adalah mendukakan Roh Kudus. Bisa dia didukakan karena dia memiliki pikiran, dia memiliki perasaan, bahkan dia memiliki kehendak. Dosa ini yang dikatakan di dalam Injil Matius tadi bahwa tidak dapat diampuni. Kata duka cita atau kata sedih hati adalah kata kasih yang dimiliki oleh Roh Kudus. Dan biasanya orang yang tidak mengasihi kita tidak terlalu berduka ketika kita mengecewakan hatinya. Tetapi berbeda dengan orang yang begitu mengasihi kita, yang datang untuk melayani kita, yang memberikan segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan kita, kemudian kita yang telah dilayani, kita yang telah memiliki kasihnya itu, kemudian kita mendukakan dia, betapa kecewa, betapa berdukanya dia karena dia menerima imbalan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan bagi kita sebagai orang percaya. Nah, dalam pembacaan kita perhatikan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa kelakuan apa saja. Perhatikan. Kelakuan apa saja yang tidak seperti Yesus, baik perkataan ataupun watak, mendukakan Roh Kudus. Ini luar biasa. Artinya orang yang sudah percaya memang dituntut untuk harus hidup seperti Kristus. Baik cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara berkata-katanya harus sama seperti Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus menyampaikan kebenaran ini kepada kita melalui suratnya kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-32 itu. Ini penekanannya bahwa kelakuan apa saja yang tidak seperti Yesus itu mendukakan Roh Kudus. Saya melihat salah satu penafsir yang coba menafsir bagian ini yang namanya Ruth Paxson, yang juga menulis dalam sebuah bukunya, dia menyarankan bahwa kita bisa mengetahui apa yang melukai roh jika kita mempertimbangkan kelakuan kita dalam terang dari kata-kata yang dipakai firman Tuhan untuk melukiskan Roh Kudus itu. Jadi ada 4 hal yang dikatakan oleh Ruth Paxson tentang bagaimana kita mendukakan Roh Kudus itu. Tentunya kita akan melihat siapa dulu Roh Kudus itu. Dia katakan begini, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat 17. Maka apa saja yang palsu, penipuan atau kemunafikan, itu adalah tindakan yang mendukakan Roh Kudus. Lalu yang kedua dia katakan Roh Kudus adalah roh iman. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 3. Maka keraguan-raguan, ketidakpercayaan, kegelisahan, kekhawatiran yang terus bertumbuh kembang di dalam hidup kita sebagai orang percaya, itu adalah tindakan mendukakan Roh Kudus. Lalu yang ketiga dia katakan
Roh Kudus adalah roh kasih karunia berdasarkan Ibrani 10 ayat 29. Karena dia adalah roh kasih karunia, maka apa saja di dalam kita yang keras, pahit, dengki, tidak ramah, tidak suka mengampuni, atau tidak mengasihi, ini adalah tindakan yang mendukakan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia mengakhiri dengan yang keempat adalah roh kekudusan. Roh Kudus adalah roh kekudusan. Roma 1 ayat 4. Maka segala sesuatu yang tidak bersih, yang mengotorkan bait Allah ini, tubuh ini, hati ini, pikiran ini, itu adalah merupakan tindakan penghinaan terhadap Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu ketika kita coba melihat ke dalam Alkitab kita tentang contoh kasus yang terjadi pada zaman rasul-rasul, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10 ini. Kita perlu mengetahui ini. Karena kalau tidak, saya takut bahwa kita menganggap bahwa tindakan-tindakan kita selama ini adalah sesuatu yang normal. Namun sebelum kita melihat Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10, kita terlebih dahulu membaca Yesaya 63 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Sangat fatal ketika kita mendukakan Roh Kudus dengan tindakan-tindakan kita yang sudah saya sampaikan di depan tadi tentang 4 hal itu. Roh Kudus akan berbalik menjadi musuh yang sangat ganas. Dia akan menentang bahkan melawan balik kita. Dia akan melakukan apa saja yang dia mau lakukan untuk kita. Perhatikan. Berarti tindakan mendukakan Roh Kudus ini adalah satu tindakan yang sangat mengecewakan. Sehingga Alkitab begitu jelas mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara tentang bagian ini. Dan kita coba lihat Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah contoh kasus orang percaya yang mendukakan Roh Kudus. Seringkali orang Kristen atau orang yang keluar masuk gereja pun bisa melakukan hal ini.
Kadang di dalam kehidupan keseharian kita, kita mencoba untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang tanpa kita menyadarinya, dengan melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira dan istrinya ini. Yaitu kita kadang berkata, aku menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Padahal kenyataannya tidak. Itu adalah tindakan dusta yang mendukakan hati Roh Kudus. Ananias menginginkan supaya orang menganggap dia orang yang jujur. Ananias menginginkan supaya orang yang melihat dan mendengar, menyaksikan bahwa dia yang telah menjual tanah itu adalah sepenuhnya harga jualnya itu diserahkan kepada rasul-rasul untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kemudian dia tidak tahu bahwa apa yang ada di dalam hatinya diketahui oleh Allah yang mampu menyelidiki jauh ke dalam hatinya. Kepada rasul dia bisa berdusta. Kepada gembala dia bisa berdusta. Kepada hamba-hamba Tuhan dia bisa berdusta. Tetapi ingat, kepada Roh Kudus tidak ada yang dapat membohongi dan mendustai dia. Oleh karena itu kalau tentang pekerjaan Tuhan, ketika kita berusaha untuk berbohong dan tidak melakukan yang benar, kita bisa membohongi hamba Tuhan. Kita bisa berkata bahwa aku lakukan ini benar. Tetapi jauh ke dalam hati kita, ingat baik-baik, ada satu pribadi yang menilai kita, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu tema ini penting bagi saya untuk saya sampaikan kepada kita.